Roger terdiam di sana beberapa menit dengan pandangan mata tertuju pada foto Emma di tangannya. Foto yang tersembunyi di laci meja rias cempaka. Apa maksud semua ini? Kenapa ada foto Bu Emma di sini? Hanya kebetulan atau salah satu petunjuk? Semakin banyak bertanya-tanda, dada Roger semakin sesak. Sesak membayangkan istrinya, sosok vilain yang dicari semua orang. Cempaka, siapa diri kamu sebenarnya? Roger mengangkat pandangan dan menatap pada Cempaka yang masih lelap. Apa yang sebenarnya kamu inginkan? Memutuskan akan mencari jawaban dari semua pertanyaan yang muncul dalam kepalanya besok, Roger meletakkan foto itu di laci. Tepat setelah menutup laci dan menuju keranjang, Cempaka terbangun. Mas. Dengan mata setengah ngantuk, Cempaka menemukan Roger di sana. Kamu terbangun. Terus dari mana? Aku haus. Dari dapur ambil minum. Kamu mau aku ambilkan? Cempaka menggeleng. Aku nggak haus. Sini tidur sampingku lagi. Roger kembali berbaring di ranjang. Cempaka langsung mendekat, merapatkan tubuhnya pada tubuh suaminya. Bergerak-gerak kecil dalam pelukan Roger, mencari posisi nyaman di sana. Lalu perlahan memejamkan mata. Tidak ada tempat yang lebih nyaman selain pelukan kamu, Mas, gumam Cempaka sesaat sebelum benar-benar terlelap. Kalimat itu, jujur atau bohong? Roger mulai mempertanyakan semua ketulusan Cempaka. Apa selama ini Cempaka tulus mencintainya? Atau Roger hanya bagian dari rencananya untuk mencapai tujuan yang sebenarnya? Dada Roger nyeri hanya membayangkan semua asumsinya benar. Ketulusannya dimanfaatkan. Dibohongi dan dibodohi selama bertahun-tahun. Dan bodohnya Roger masih berharap Cempaka tidak seperti yang dia bayangkan. Pagi hari, rumah sakit. Leon. Tadi malam operasi berhasil dilakukan dengan baik. Peluru berhasil dikeluarkan. Namun karena sedikit terlambat dibawa ke rumah sakit, Leon mengalami kekurangan darah. Dokter terus memantau kondisi Leon. Sekarang Leon ditempatkan di ruangan dengan peralatan medis lengkap. Semalam Cassandra menginap di hotel dekat rumah sakit. Semua diurus Derek dan Sagara. Mulai dari administrasi rumah sakit sampai tempat istirahat Cassandra. Leon, aku harus bagaimana sekarang? Kalau kamu tidak bangun, bagaimana caraku menjalani hidup? Aku butuh kamu, ayah dari anakku. Aku sangat membutuhkan kamu. Aku mohon bangunlah. Semua ini tidak adil untukku. Kamu membiarkanku menjadi orang bodoh menuntut tanggung jawab pada laki-laki yang tidak salah. Lalu setelah kamu mengatakan kejujuran, kamu meninggalkanku sendiri. Kamu terbaring di sini. Kenapa kamu sejahat ini padaku? Kenapa tidak jujur sejak awal? Kenapa membiarkanku salah paham? Aku tidak mau tahu, kamu harus bangun. Aku ingin sekali menamparmu karena sudah membohongiku. Cassandra duduk di samping Brancar dan terisak-isak. Selain marah, Cassandra juga merasa sangat malu. Dia sudah melakukan berbagai cara untuk menarik perhatian Derek dan menyakiti perasaan Jasmine. Namun nyatanya Derek bukan ayah kandung dari anaknya. Di tengah kesedihannya tiba-tiba pintu terbuka. Cassandra pikir dokter yang datang, ternyata Jasmine. Sekarang Jasmine dan Cassandra duduk di bangku taman rumah sakit. Aku bawakan sarapan. Jasmine meletakkan kotak bekal di bangku dan mendorong pelan ke arah Cassandra. Saat aku sedang khawatir biasanya aku lupa makan. Aku tahu kamu sangat mengkhawatirkan Leon, tapi jangan sampai lupa makan. Karena sekarang kamu sedang hamil, kamu harus menjaga kesehatan. Makan yang cukup dan bergizi. Cassandra mengambil kotak bekal itu dan meletakkan di pangkuannya. Sedih, malu dan tidak menyangka Jasmine lah yang akan datang menemuinya. Aku tidak tahu lagi harus mengatakan apa. Tapi aku ingin mengucapkan terima kasih. Terima kasih sudah baik padaku setelah semua yang aku lakukan. Jasmine mengangguk. Saya juga ingin minta maaf sempat berburuk sangka. Saya pikir kamu menjebak Mas Derek. Tapi ternyata kamu tidak tahu apa-apa.
Dan kamu juga korban di sini. Kamu sudah melewati banyak hal yang menyakitkan. Air mata Cassandra yang sempat mengering kini mengalir lagi. Aku berdoa semoga Leon segera sadar. Terima kasih. Terima kasih banyak. Jasmine jadi ikut berkaca-kaca. Mendonggak agar air matanya tak jatuh. Suasana sudah sedih, Jasmine tidak ingin menambah beban Cassandra karena ikut menangis. Kedatangannya ke sini untuk memberi semangat Cassandra bukan membuatnya semakin sedih. Udah jangan sedih lagi. Sekarang waktunya sarapan. Kamu butuh banyak tenaga untuk menjaga Leon kan? Cassandra. Cassandra membuka wadah bekal. Di sini ada 3 kotak bekal. 1 kotak berisi nasi dan ayam katsu. 1 lagi berisi sayuran rebus brokoli, daun salada, dan tomat cherry. Ada juga buah-buahan pepaya dan kiwi. Kotak bekal yang ketiga berisi camilan kering. Selain itu ada 2 botol berisi susu dan air putih. Ini banyak sekali. Makan aja secukupnya nanti. Kamu bisa makan lagi kalau lapar. Dan jangan merasa merepotkan. Aku minta bantuan Bibi menyiapkan ini. Cassandra mengangguk. Menyendok nasi dan memasukkan ke dalam mulutnya. Siang hari. Siang ini Roger ke kantor Sagara. Ada beberapa hal yang ingin dia bicarakan. Tentang Bu Emma. Roger ingin menggali informasi tentang Bu Emma. Sebenarnya Roger ingin mengajak Sagara bicara di luar sambil makan siang. Tapi Sagara sangat sibuk. Jadi mau tidak mau Roger harus menemui langsung di kantor. Setibanya di sana, Sagara belum keluar dari ruang kerjanya. Masih berkutat dengan setumpuk berkas di meja. Sorry, nolak ajakan Lunlo. Gue sibuk banget. Samudra aja sampai protes dan ngambek. Untung aja Nadira pengertian. Santai aja. Jadi, apa yang mau lo omongin? Sagara menyandarkan punggungnya di kursi kerja. Menatap pada Roger yang duduk di kursi seberat. Gak ada hal penting sih. Cuma mau mastiin aja lo nggak stres. Sagara berdecih. Nggak mungkin gue nggak stres dengan masalah yang bertubi-tubi datang. Tapi untungnya gue punya lo dan keluarga yang lain yang selalu support. Roger mengangguk. BTW, gue pengen cari asisten baru untuk Cempaka. Ya yang keibuan kayak Bu Emma. Beliau kan sangat perhatian sama lo, Nadira dan Samudra. Harapannya kalau gue sibuk di luar ada sosok ibu yang menemani Cempaka. Asisten baru. Iya, gue mau tanya di mana yayasan yang mempekerjakan Bu Emma dulu. Setahu gue Bu Emma teman kuliah Mama. Mama yang menawari beliau bekerja menjadi asistennya. Tapi karena waktu itu gue pindah rumah sendiri, Mama menugaskan Bu Emma menjadi art gue. Berarti sudah bertahun-tahun, memang beliau nggak nikah. Beliau pernah menikah, pernah hamil juga. Tapi anaknya meninggal tak lama setelah dilahirkan. Setelah itu suaminya juga meninggal. Gue nggak menyangka hidupku emang seberat itu. Ngomong-ngomong anaknya laki-laki atau perempuan? Perempuan. Mungkin umurnya sekitar, pokoknya selisih 7 tahun umur gue. Sekarang gue 37, mungkin 30 tahun. 30 tahun. Roger langsung teringat usia istrinya, yang tahun ini juga menginjak 30 tahun. Semua ini hanya kebetulan atau memang berkaitan. Cempaka menyimpan foto Bu Emma dan Bu Emma kehilangan putrinya 30 tahun yang lalu. Semua kejadian ini terlalu nyata jika dianggap hanya kebetulan. Jadi, Cempaka putri kandung Bu Emma. Tapi kenapa Cempaka mengincar keluarga Erlangga? Semua ini terlalu memusingkan dan membingungkan. Roger butuh jawaban. Dan satu-satunya orang yang bisa menjawab semua pertanyaan ini adalah Cempaka. Roger mengerjap dari lamunan. Sorry gue nggak tahu yayasan yang bagus untuk menyewa art. Mungkin nanti gue tanya Mama. Nggak usah. Nanti gue cari sendiri. Lo udah sibuk dengan urusan ini. Ya kali gue tega nambahin beban lo. Dan BTW, sejauh ini cuma Tante Luciana yang lo curigai. Sagara menarik nafas dalam.
Karena gue cuma mengantongi nama Tante Luciana. Gue juga memperketat pengawasan beliau. Roger mengangguk, gue harap penjahat yang selama inilah neror keluarga lo cepat ketemu. Gue juga berharap begitu. Roger bangkit dari kursi. Ya udah gue keluar dulu. Gue juga masih ada pekerjaan di kantor. Setelah mendapat anggukan kepala dari Sagara, Roger menuju pintu. Saat hendak membuka pintu, gerakan tangannya tertahan mendengar ucapan Sagara. Lo datang ke sini ingin mencari informasi tentang Art atau mencari tahu tentang Bu Emma? Ketegangan menyelimuti Roger. Posisi Roger serba salah sekarang. Di satu sisi dia mendapatkan informasi mencurigakan dari istrinya, Cempaka. Tapi di sisi lain Roger juga belum bisa memberitahu ini pada Sagara. Atau mungkin bahkan Roger tidak akan bisa. Informasi tentang Bu Emma. Roger mengernyitkan alis sambil berbalik badan. Tanya tentang Bu Emma karena beliau orang baik dan terpercaya. Beliau inspirasi gue mencari pembantu yang baik untuk Cempaka. Gue nggak mau asal-asalan mencari asisten rumah tangga yang nantinya akan selalu bersama dengan Cempaka dan putriku, Daisy selama 24 jam. Sagara belum respon apa-apa, hanya diam. Namun kedua matanya menatap selidik seolah curiga. Kenapa menatap gue begitu? Lo sedang mencurigai gue kan? Gara, Reali. Gue. Lo curiga sama gue. Sagara menghela napas panjang. Lo adalah salah satu orang yang gue percaya. Terlintas sedikit pun gue mencurigai lo atau Hiro tidak pernah. Dan gue harap lo nggak menunjukkan hal-hal aneh yang membuat gue curiga. Hal-hal aneh. Tiba-tiba lo tanya tentang Bu Emma dengan dalih mencari asisten baru. Lo tidak sedang mencari Art baru kan? Roger terkejut Sagara tahu niat tersembunyinya. Antara Sagara sangat mengenal Roger sampai tahu Roger berbohong dan tidak. Atau karena insting Sagara yang terlalu kuat. Gue percaya lo. Dan gue harap lo bukan bagian dari penjahat itu. Gue bukan bagian dari penjahat itu, ucap Roger dengan tegas. Gue mengerti lo khawatir, tertekan dan gelisah mencari pelaku yang sebenarnya. Tapi gue harap lo nggak mencurigai orang-orang di sekeliling lo. Karena itu bisa jadi bumerang untuk diri lo sendiri. Tanpa mendengar jawaban Sagara, Roger langsung keluar ruangan. Setelah pintu tertutup, Roger tidak langsung beranjak dari sana. Melainkan berdiri cukup lama. Rasa bersalah menyelimuti hatinya. Sorry sikap gue membuat lo bimbang. Gue juga sedang bingung sekarang, Sagara. Pagi menjelang siang sekitar jam 10, Nadira, Bu Emma dan Samudra ke rumah Natasha. Papa Prayoga mengabari Natasha kurang enak badan dan ingin bertemu dengan Emma. Hanya Emma. Nadira sengaja ikut karena ingin menjenguk ibu mertuanya. Sudah periksa ke dokter, Pak? Tanya Nadira. Mama kamu menolak. Katanya hanya pusing. Tapi nanti, kalau kondisinya belum membaik, Papa akan menelpon dokter keluarga atau membawanya ke rumah sakit. Ya, Pak. Mungkin Mama drop karena mendengar masalah yang terjadi belakangan ini. Prayoga menarik nafas dalam. Kamu juga jangan terlalu memikirkan masalah ini. Biar Papa dan Sagara yang menyelesaikannya. Apalagi kamu sedang hamil. Jangan terlalu stres. Ya, Pak. Sementara Nadira dan Prayoga mengobrol di luar, di dalam kamar Natasha ada Emma dan Samudra yang menemani. Oma sakit apa? Oma nggak sakit apa-apa. Cuma pusing. Setelah istirahat sebentar pasti membaik lagi. Terima kasih ya Samudra sudah menjenguk Oma. Oma merasa lebih baik setelah melihat Samudra. Natasha yang tengah berbaring mengusap rambut cucunya. Ya, Oma. Tak lama Nadira dan Prayoga datang. Kini mereka berempat menemani Natasha dan mengajak mengobrol. Sampai Samudra merasa bosan dan mengajak keluar kamar. Pa, Nadira, kalian bisa menemani Samudra bermain di luar. Mama ingin di kamar saja bersama Emma. Prayoga mengerti arti tersembunyi permintaan istrinya. Natasha ingin hanya berduaan dengan Emma.
Ya udah kami keluar. Setelah kepergian Prayoga, Nadira dan Samudra, akhirnya Natasha bisa berduaan dengan sahabatnya. Kamu ingin sesuatu? Tanya Emma. Aku tidak ingin apa-apa, Natasha mengulas senyum. Emma mengangguk. Meraih tangan Natasha dan memijatnya dengan lembut. Tadi pagi Tuan Prayoga menelpon. Katanya kamu ingin bertemu denganku. Ada apa? Memangnya kalau ingin bertemu dengan sahabat sendiri harus ada alasan. Tidak bisakah kita bertemu hanya karena ingin bertemu? Emma tersenyum. Tentu, kita bisa terus bertemu tanpa alasan apapun. Dan kapanpun kamu mintaku datang, aku pasti akan datang. Emma berhenti memijat dan menggenggam tangan Natasha. Kamu sehat selalu ya. Jangan banyak pikiran. Kamu harus panjang umur. Tiba-tiba aku teringat janji masa kuliah kita dulu. Kita berjanji akan hidup bersama dan mati bersama. Natasha tertawa dengan mata berkaca-kaca. Tidak. Kalau umurku tidak panjang, aku berharap kamu berumur panjang dan selalu bahagia, Emma. Natasha. Setetes air mata Emma mengalir dan buru-buru menyeka dengan kasar. Kenapa tiba-tiba jadi bicara kematian begini? Aku salah nostalgia, harusnya tadi aku ingat janji kita yang manis-manis saja, Emma tertawa untuk menutupi kesedihan. Setiap yang hidup pasti akan mati. Tapi kita tidak tahu kapan kematian itu akan datang. Berpikirlah kita akan panjang umur, kita akan sehat dan kita akan selalu bersama. Oke. Emma mengusap pipi Natasha. Oke, Natasha tersenyum. Melihat ketulusan dan kasih sayang Emma padanya, Natasha yakin Emma tidak mungkin mengkhianatinya seperti itu tuduhan Luciana. Aku minta maaf ya. Maaf sempat meragukan kamu, lanjut Natasha dalam hati. Maaf untuk apa? Tanya Emma sembari mengeratkan genggaman tangannya. Maaf karena menyuruh kamu datang. Ya ampun, kamu ini. Natasha tersenyum dan menghembuskan nafas panjang. Tidak salah aku memintamu datang. Setelah bertemu dengan kamu, perasaanku membaik. Emma mengangguk. Rumah Levi. Sudah lebih dari seminggu Hyuna menjadi tawanan Levi di rumahnya. Dan sudah tak terhitung berapa kali Levi membujuk Hyuna untuk jujur. Namun Hyuna masih bersikeras bungkam. Sekarang di sore ini, Levi mengajak Hyuna jalan-jalan sore mengelilingi jalan setapak kompleks. Kompleks perumahan ini sangat sepi. Setelah bosan menginterogasiku di rumah, kamu ingin menginterogasiku di jalanan. Hyuna menoleh pada Levi yang berdiri tinggi menjulang di sampingnya. Luciana. Apa Luciana yang kamu maksud itu adalah tantenya Sagara? Iya. Detik itu juga langkah kaki Levi terhenti. Sementara Hyuna yang masih terus berjalan. Sekitar 7 langkah baru berhenti. Kemudian berbalik badan menatap pada Levi. Hyuna. Lirih Levi. Dialah pelaku yang sebenarnya. Perempuan jahat yang mengganggu keluarga, ternyata selama ini meneror mereka. Sudah bertahun-tahun dia merencanakan kejahatan demi kejahatan untuk menghancurkan keluarga Erlangga. Tapi selalu gagal. Levi mengepalkan tangan dengan dada naik turun. Bagaimana bisa aku mempercayai ucapanmu? Kamu bisa saja berbohong untuk mengadu domba keluarga Sagara dengan keluarganya sendiri. Kamu memintaku menggaku dan setelah aku menggaku, kamu tidak mempercayaiku.